Era reformasi yang muncul seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru, salah satunya ditandai dengan digelarnya pemilihan umum pada 7 Juni 1999. Dari 48 parpol peserta pemilu legislatif, PDIP memenangkan suara terbanyak. Namun demikian, koalisi poros tengah yang dimotori Amin Rais lah yang sukses memuluskan calonnya, yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, untuk menjadi Presiden RI keempat. Gus Dur meraih 373 suara, sedangkan Megawati Soekarno Putri hanya mendapatkan 313 suara. Sebagai presiden yang mengawali era reformasi, Gus Dur melakukan berbagai gerakan untuk membongkar korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah mengakar di masa Orde Baru, salah satunya dengan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Dalam meredam ancaman terhadap kedaulatan NKRI di Aceh, Gus Dur menjalankan diplomasi damai untuk meredam manuver Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Sementara untuk meredam manuver di Irian Jaya, Gus Dur berkunjung ke provinsi paling timur Indonesia ini dan mendorong pemimpin Papua untuk menggunakan nama Papua. Gus Dur juga memberi angin segar bagi kalangan minoritas di tanah air, termasuk dengan membolehkan perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek dan menjadikan Imlek sebagai hari libur. Namun demikian, langkah Presiden Gus Dur yang kerap melakukan bongkar pasang posisi menteri atau reshuffle kabinet memicu ketidakpuasan poros koalisi pendukungnya. Dengan dimotori Ketua MPR Amin Rais 23 Juli 2001, MPR menggelar sidang istimewa. Gus Dur pun melawan dengan mengeluarkan dekret pembubaran MPR dan DPR. Namun, dekret tersebut tidak mendapatkan dukungan. MPR pun resmi memakzulkan Gus Dur. Megawati Soekarno Putri yang sebelumnya menjabat wakil presiden dilantik MPR untuk menggantikan Gus Dur. Di hadapan para anggota majelis yang mulia ini, saya telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden. Saya sangat menyadari tugas yang akan saya emban dan tantangan yang harus saya hadapi tidaklah ringan. Saya memahami diperlukan upaya untuk sesegera dan secepat mungkin keluar dari keterpurukan yang beberapa tahun terakhir ini melanda hampir setiap relung kehidupan nasional kita. Sebagai presiden kelima sekaligus presiden wanita pertama, Megawati mewarisi kondisi ekonomi dan keuangan negara yang masih morat-marit pasca lengsernya Orde Baru. Presiden Megawati juga harus meneruskan warisan perjanjian dengan IMF. Megawati pun mengambil kebijakan kontroversial, yakni menjual saham kepemilikan sejumlah BUMN termasuk Indosat ke pihak asing demi menyelamatkan APBN. Menanggapi penolakan Gerakan Aceh Merdeka atas tawaran otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat pada Mei 2003, Presiden Megawati memberikan izin pada militer untuk menggelar operasi selama 6 bulan. Di masa kepemimpinan Megawati, proses demokrasi yang menjadi tuntutan reformasi semakin terwujud dengan digelarnya pemilu secara langsung pada tahun 2004. Namun demikian, pemilu secara langsung ini pula yang membuat Megawati harus merelakan kursi presiden yang digenggamnya. Megawati kalah bertarung dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Menko Polkam di masa pemerintahannya. SBY memenangkan pemilihan presiden langsung dengan kemenangan lebih dari 60% suara rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden ke-6 Indonesia bersama Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Pemerintahan SBY JK dianggap cukup berhasil di bidang ekonomi, di mana ekonomi Indonesia tetap tumbuh di antara di saat negara tetangga justru mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Meski kebersamaan SBY JK berakhir mulus hingga 2009, namun perbedaan tampak di antara keduanya. Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung Partai Demokrat kembali maju sebagai capres pada Pilpres 2009 dan memilih mantan Gubernur BI Budiono sebagai wapres. Sementara Yusuf Kala juga maju sebagai capres berpasangan dengan Wiranto. Hasilnya Susilo Bambang Yudhoyono unggul dan kembali memimpin Indonesia untuk kedua kalinya. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi hal yang sering didengungkan SBY sebagai presiden. Di masa 2 periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah kasus korupsi mencuat. Lama atau dari apapun, tiada memberikan atau menjanjikan, ataupun akan memberikan sesuatu
ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Salah satunya kasus korupsi Hambalang yang merugikan negara senilai 243 miliar rupiah membuat sejarah. Menteri Pemuda dan Olahraga di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, Andi Malaranggeng, menjadi menteri pertama yang menjadi tersangka korupsi. Di penghujung pemerintahan SBY pula sejumlah kasus korupsi kini masih dalam proses hukum, mulai dari kasus Senturi hingga kasus korupsi haji di Kementerian Agama. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono akan berakhir pada 20 Oktober 2014. Pemilu Presiden 9 Juli menjadi pintu gerbang bagi rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin terbaik yang akan menjadi nahkoda Indonesia 5 tahun mendatang.